Halo semua, berjumpa lagi dengan saya, Mr. Agus di channel saya Wista Wardana. Kali ini saya akan mereview laptop baru dari brand Asus setelah kemarin maraton mereview tentang beberapa seri laptop HP 14S dari yang seri bawahnya sampai yang seri atasnya. Kebetulan harga laptop sudah kembali normal sehingga dengan mudah kita bisa menemukan laptop Core i3 yang harganya di bawah 7 jutaan, khususnya untuk yang laptop yang ditenagai Intel generasi 10. Jadi laptop yang kali ini yang saya review adalah Asus A409FA dengan Core i3 10110U. Seperti apa performa yang ditawarkan laptop ini? Bagi yang penasaran, silahkan simak video ini selengkapnya. Ada dua varian warna untuk laptop ini dan kebetulan saya sempat memegang keduanya, dan saya lebih tertarik dengan varian warna transparan silver daripada slate gray. Tentu ini masalah selera dan itu adalah penilaian subjektif saya sendiri. Melihat desain laptop ini, terlihat jelas bahwa laptop ini terbuat dari plastik polikarbonat dengan finishing premium dengan logo Asus berada di tengah-tengah cover yang berkilau saat terkena sinar matahari. Bagian pamrest berisi stiker yang memuat hal-hal yang diunggulkan oleh laptop ini. Sayangnya, bodinya tidak kokoh karena terasa ada banyak bagian yang kopong. Dari segi dimensi dan bobot, terlihat laptop ini tidak lebih compact dari HP 14S karena ukurannya lebih tebal hingga mencapai 2,31 cm dan beratnya 1,6 kg. Namun Asus berani memasang stiker bertulisan Lightweight Extreme Portable. Mungkin dikarenakan berat laptop ini belum menyentuh 2 kg. Meski masih banyak laptop lain yang lebih ringan, ringkas, dan compact dari brand lainnya. Layar 14 inci dengan resolusi Full HD dan sudah anti glare patut saya acungi jempol karena ada di harga yang sama dengan brand lain masih saja memberikan layar beresolusi HD. Namun tetap ada beberapa kekurangan dari layar yang diberikan oleh Asus seperti panel laptop ini yang masih menggunakan panel TN. Tingkat kecerahan yang hanya 200 nits dengan akurasi warna 45% NTSC. Asus juga memasang stiker bezel-less meski bezelnya masih tebal bagi saya, khususnya di bagian bawah yang diisi logo Asus lagi dan di bagian atas karena adanya kamera webcam. Sayangnya Asus menyunat kualitas kamera webcam yang disematkan karena hanya diberikan kamera beresolusi 0,3 megapiksel 30 fps, yang mana laptop ini biasanya menggunakan kamera beresolusi 720p alias standar laptop pada umumnya. Speaker diletakkan di samping kanan dan kiri yang menembak ke arah bawah sehingga kualitas suaranya bisa lebih baik ketika permukaan alas laptop menggunakan alas yang solid, sehingga kualitas speaker akan lebih maksimal dan sirkulasi udara untuk mendinginkan prosesor juga akan lebih baik. Dari sisi penyimpanan, Asus menggunakan SSD di tahun 2022 ini karena memang sudah selayaknya hampir semua laptop zaman sekarang sudah menggunakan SSD PCIe NVMe. Yang di sini menggunakan SSD PCIe NVMe generasi 3 berkapasitas 256 GB yang memiliki kecepatan read dan write standar di kelasnya. Tapi tentunya sudah sangat membantu user saat proses transfer file, membuka aplikasi, dan memangkas waktu booting ketimbang masih menggunakan hard disk drive. Keyboard standar dengan travel distance yang pas serta ukuran tombol yang cukup besar membuat nyaman digunakan saat mengetik.
Namun tombol navigasi yang diberikan ukurannya lebih kecil dari tombol lainnya, dan penempatan tombol power juga masih menyatu dengan keyboard, membuat beberapa user akan merasa kurang nyaman mengingat tidak semua user terbiasa dengan tombol power yang menyatu dengan keyboard, meski penempatannya sudah di pojok kanan atas bersebelahan dengan tombol delete. Bagusnya, Asus masih memberikan backlit keyboard berwarna putih yang kecerahannya bisa diatur dengan menggunakan tombol F7. Beberapa hal kecil seperti lampu indikator caps lock dan FN lock menambah hal baik yang patut saya mention di review saya kali ini. Touchpad berada di tengah-tengah spacebar dengan ukuran yang cukup besar dan sudah mendukung multi-touch gesture hingga 4 jari. Meski Asus tidak memberikan dedicated button pada touchpad ini, namun hal itu termaafkan dengan adanya fingerprint scanner yang belum tentu ada di kelas harga yang sama di brand lainnya. Fitur ini akan mempermudah user ketika login ke laptop ini dengan menggunakan sidik jari saja. Port I/O laptop ini bisa dibilang lengkap dan terbagi sama rata di bagian sisi kanan maupun sisi kirinya. Di sebelah kanan terdapat Kensington lock, 2 kali USB Type-A 2.0, DC-in, audio jack combo 3,5 mm, micro SD, card reader, dan lampu indikator. Sedangkan di sebelah kiri terdapat DC-in, USB Type-C 3.2, HDMI 1.4, dan USB Type-A 3.2 Gen 1, di samping adanya juga lubang exhaust. Para user pasti akan lega dengan jumlah port yang diberikan di laptop ini. Baterai yang disematkan di laptop ini terbilang sangat kecil meski ditandemkan dengan prosesor ber-TDP rendah sekalipun. Adapter 45 watt yang diberikan cukup ringkas dan mudah dibawa kemana-mana sehingga bagi user yang mobilitasnya tinggi tentu akan merasa nyaman. Untuk prosesor, seperti yang saya sudah bilang di awal, dia menggunakan Intel Core i3-10110U yang mana merupakan salah satu Intel Core i3 generasi 10 dan sering saya bahas di review saya sebelumnya. Kebetulan banyak laptop yang menggunakan prosesor ini karena kebetulan ini adalah prosesor kelas entry level. Ini adalah prosesor Core i3 generasi 10 dengan 2 core 4 thread, TDP-nya 15 watt, pabrikasinya yang masih 14 nanometer. Setidaknya prosesor ini masih cocok digunakan untuk komputasi ringan dan sesuai dengan kelas yang ada di harga 6 jutaan. Tidak ada dedicated GPU mengingat segmen pasar laptop ini hanya untuk komputasi ringan, sehingga Intel UHD grafik dengan 24 execution unit terbilang cukup mumpuni. Tentu bagi yang punya harapan lebih terhadap laptop ini untuk bisa digunakan bermain game tidak saya hilangkan, karena masih ada game-game yang bisa berjalan di laptop ini seperti game sekelas Among Us, ya masih bisa lah. RAM yang diberikan juga standar dengan berkapasitas 4 GB berkecepatan 2667 MHz. Disarankan upgrade minimal ke 8 GB sehingga laptop ini mampu memberikan performa lebih baik pada konfigurasi dual channel. Pada fitur lainnya, Asus seperti biasa menyematkan aplikasi My Asus untuk mempermudah user dalam mengatur performa laptop ini, daya tahan baterai, warna yang ditampilkan pada layar, dan beberapa pengaturan lain yang sangat berguna bagi para user. Sisi upgrade laptop ini cukup baik di mana terdapat satu slot SODIMM untuk menambah kapasitas RAM serta diberikan HDD hosting pada paket penjualan untuk ekspansi kapasitas penyimpanan. Ekspansi RAM dan penyimpanan menjadi wajib bagi saya khususnya di laptop ini mengingat kapasitas RAM yang standar hanya di 4 GB dan memori penyimpanannya yang terbilang kecil yang hanya diberikan 256 GB. Kita masuk ke bagian performa. Saya tidak memiliki ekspektasi lebih dalam hal performa laptop ini mengingat prosesor yang digunakan sebatas prosesor 2 core 4 thread yang sudah rilis 2 tahun lalu. Dimana jika dibandingkan dengan banyak laptop yang tersebar di pasaran sekarang, yang mana sudah menggunakan Intel generasi 11 dan malah generasi 12 yang mengesankan dari segi performanya.
Namun adanya generasi terbaru membuat prosesor dengan Intel generasi 10 harganya semakin turun, sehingga penting untuk diketahui antara performa yang ditawarkan dengan harga yang harus dibayarkan. Dengan pengujian sintetis dalam dua kondisi berbeda, diperoleh hasil 332 CB untuk rata-rata performa laptop ini saat plug-in dan 350 CB saat unplug atau tanpa di-charger. Jika dibandingkan dengan para pesaingnya, bisa dikatakan Asus masih kalah dalam mengontrol performa Core i3 10110U, termasuk dalam hal konsistensi performa. Mengingat dari 5 kali looping didapat hasil yang lebih fluktuatif dari beberapa laptop dengan prosesor yang sama di brand lainnya. Hal ini bukan berarti jelek, karena perbedaan performa yang ditawarkan juga tidak berbeda jauh dari beberapa laptop brand lain yang menggunakan prosesor yang sama. Kita sampai di bagian akhir, yaitu kesimpulan. Maraknya laptop dengan Intel generasi 11 dan 12 ditambah persaingan dengan kubu merah membuat laptop yang ditenagai prosesor Intel generasi 10 turun harga cukup drastis. Di awal tahun 2021, laptop ini sempat menyentuh harga 8 jutaan. Dan jika dibandingkan dengan sekarang, tentu ini menjadi pilihan menarik karena dengan harga 6 jutaan saja kita bisa menutup laptop ini pulang. Kekurangan mayor di laptop ini juga tidak ada, sehingga laptop ini masih worth it untuk dibeli oleh user yang membutuhkan alat komputasi ringan. Asus juga tetap membundling laptop ini dengan Windows 10 original yang siap upgrade ke Windows 11, Office Home and Student 2019, serta Backpack dari Asus. Garansi resmi selama 2 tahun tentu membuat user nyaman ketika membeli laptop ini dan memilih laptop ini sebagai daily driver. Mungkin sekian review saya tentang Asus A409FA yang ditenagai Intel Core i3 generasi 10 ini. Share video ini ke kerabat kalian yang mungkin membutuhkan informasi laptop murah di harga 6 jutaan yang masih worth it di tahun 2022 ini. Berikan like jika kalian suka dengan video ini, serta subscribe channel ini untuk menambah motivasi saya dalam berkarya. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya. Bye.